Jadi pada logika berpikir seperti ini, SMA Unggul Del kalah dari SMA Negeri 1 Dolo Sanggul. Saya sedang membaca daftar 20 SMA terbaik di Sumatera Utara 2020 berdasarkan nilai UTBK yang dirilis oleh LTMPT. Ada 20 SMA terbaik di Sumatera Utara. Terbaik. Secara naluri, setiap manusia, sekelompok manusia pengen menjadi yang terbaik daripada sesamanya. Itu secara naluri. Makanya orang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tetapi pada faktanya kemudian dari sekelompok manusia itu hanya beberapa yang terpilih. Seperti daftar 20 SMA terbaik di Sumatera Utara. Ada banyak sekolah di Sumatera Utara. Tetapi SMA yang terbaik yang kita bicarakan hari ini hanya ada 20. Berdasarkan rilis LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi berdasarkan nilai UTBK. Yang pertama adalah SMA Unggul Del Lagu Boti, peringkat pertama di Sumatera Utara dan secara nasional adalah peringkat ketiga. Yang pertama. Yang kedua, dari Medan, SMA terkenal, SMA Swasta Sutomo 1 Medan, peringkat 2, secara nasional peringkat 56. Dalam hal ini, Sutomo kalah dari Del. Yang ketiga, SMA Swasta Metodis 3 Medan, peringkat 108 secara nasional. Yang keempat, SMA Balige, mungkin ini namanya SMA Soposuru, peringkat 160 secara nasional. Yang kelima adalah SMA Swasta Sutomo 2 Medan, dekat Brian ini sekolahnya ini, peringkat 167 secara nasional. Yang keenam SMA Budi Mulia Pematang Siantar, peringkat 175 secara nasional. Yang ketujuh SMA Tarutung. Yang kedelapan SMA Santo Thomas Medan. Yang kesembilan City Foundation Deli Serdang. Yang kesepuluh SMA Swasta Nasional Plus Cinta Budaya di Deli Serdang. Yang ke-11 SMA Swasta Primuan School di Medan. Yang ke-12 SMA Swasta Metodis 2 Medan. Yang ke-13 Man Insan Cendekia Tapanuli Selatan. Yang ke-14 SMA 1 Medan. Yang ke-15 SMA Swasta Metodis Binjai. Yang ke-16 SMA Matauli Pandan. Yang ke-17 SMA Kabanjahe. Yang ke-18 SMA 4 Siantar. Yang ke-19 SMA Lintong Nihuta, Humbang Hasun Dutak, ini kampung saya. Yang ke-20 SMA Harapan 3 Deli Tua. Dan kebetulan sekali dari 20 sekolah ini, SMA Unggul Del, saya sudah pernah mengajar di sana. Bukan di sana, siswanya sudah pernah saya ajar di Bimbel. Sutomo 1 juga sudah pernah, Metodis 3 juga sudah pernah, Bali SMA Soposuru juga sudah pernah, Sutomo 2 juga sudah pernah, Budi Mulia juga sudah pernah. SMA 3 Tarutung saya agak ragu. SMA Santo Thomas sudah sangat pernah. City Foundation belum pernah, seingat saya. Cinta Budaya juga belum pernah. Primuan sudah pernah. Swasta Metodis 2 sudah pernah. Insan Cendekia Tapanuli Selatan belum pernah. SMA 1 Medan apalagi ini sudah sangat sering. SMA Metodis Binjai sepertinya belum pernah. SMA Matauli Pandan sudah pernah.
berangkat dari SSC pergi ke sana sudah pernah. SMA 1 Kabanjahe juga sudah pernah. SMA 4 Pematang Siantar sepertinya belum. SMA Lintong Nihuta sudah pernah. SMA Swasta Harapan 3 Deli Tua agak ragu saya. Tetapi yang menarik kemudian dari fakta-fakta ini yang mau kita bahas adalah dari 20 SMA-SMA terbaik ternyata hanya beberapa yang negeri. Yang negeri yang peringkat 4 SMA 2 Belige, tetapi negeri di sini pun sudah berafiliasi dengan plus Sopo Surung. Artinya jangan dulu kita anggap dia sebagai negeri. Yang kedua SMA 3 Tarutung, saya pikir ini tidak plus, jadi 1. Yang ke selanjutnya SMA 14 SMA 1 Medan 2, peringkat 14 ini. Ada SMA Matauli Pandan memang negeri, tapi sudah sama seperti Sopo Surung tadi. SMA Kabanjahe, saya pikir belum plus. SMA Pematang Siantar juga belum plus. Lalu SMA Lintong Nihuta sudah plus. Jadi hanya 5 dari 20, berarti persentasenya sangat sedikit. Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah apakah sekolah negeri kalah dari sekolah swasta? Kalau kita berangkat dari sini, dari hasil LTMPT, maka tentu jawabannya adalah negeri kalah dari swasta. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, itu tidak bisa dielakkan lagi. Tetapi yang mau kita bilangkan pada pembicaraan ini adalah mana lebih unggul, sekolah swasta atau sekolah negeri? Atau supaya lebih gampang, apakah sekolah unggul Del lebih berhasil, lebih unggul daripada sekolah lainnya, misalkan sekolah SMA Negeri 1 Dulu Sanggul? Saya pikir ini bisa diperdebatkan, sangat bisa diperdebatkan. Yang pertama, cara mendebatkannya, siswa SMA Negeri 1 Dulu Sanggul adalah suplai siswanya berasal dari jalur otomatis. Hanya karena lingkungan siswanya dekat dengan sekolahnya, maka siswa otomatis masuk. Artinya tanpa jalur seleksi. Kalau ke SMA Unggul Del, ini seleksinya sudah berlapis. Seleksi pikiran, bahkan mungkin juga seleksi uang. Seleksi pikiran, bahkan mungkin juga seleksi uang. Artinya orang-orang yang masuk ke SMA Unggul Del adalah SMA yang adalah siswa-siswa yang sudah unggul sejak masuk. Siswa-siswa yang sudah terseleksi. Sudah gampang mengarahkan. Kalau kita misalkan titik bergerak, titik mulai siswa Unggul Del dari skala 1 sampai 100, barangkali mungkin sudah pada angka 90, tepat pada kelas 10. Lalu 3 tahun belajar mungkin mentok pada 97 poin. Mengalami peningkatan sampai 7 poin. Dari 90 ke 97. 97 adalah pencapaian akhir yang dicatat. Beda dengan SMA Negeri 1 Dulu Sanggul atau SMA negeri lainnya. Karena jalur otomatis, siswanya mungkin kurang lebih bersiap. Maka dari skala 1 sampai 100 barangkali titik siswa ini di SMA Negeri 1 Dulu Sanggul adalah 50. Karena memang jalur otomatis. Kelas 10 50, kelas 2, kelas 3, lalu pada kelas 3 dapat poin 65. Kita bandingkan 97 ke 65 adalah tidak sebanding. Maka dilihat dari titik terakhir, yang paling berhasil, yang paling unggul adalah SMA Unggul Del. 97 ke 65 itu bagaikan langit dan bumi. Tetapi kalau yang kita nilai adalah proses pencapaian, proses pembelajaran, maka tentu saja sekolah Unggul Del kalah dari SMA Negeri 1 Dulu Sanggul. Logika yang bisa kita bangun adalah 50 ke 65, berarti ada 15 tangga yang dilalui. Ada 15 titik yang bisa dicapai. Sementara SMA Unggul Del tadi hanya 7 poin yang diperoleh. Jadi pada logika berpikir seperti ini, SMA Unggul Del kalah dari SMA Negeri 1 Dulu Sanggul.
Yang mau saya bilangkan sebenarnya adalah ada pemikiran di benak masyarakat bahwasannya guru-guru di sekolah negeri tidak berkualitas mumpuni. Barangkali benar, tetapi saya pikir cara yang paling gampang untuk membuktikan itu benar atau tidak, coba pindahkan guru-guru dari SMA negeri mengajar ke SMA Unggul Del. Apakah terjadi perbedaan signifikan? Sebaliknya, guru dari SMA Unggul Del disuruh mengajar di SMA negeri. Apakah terjadi peningkatan kualitas secara signifikan? Saya agak ragu. Karena memang demografi dari kedua siswa di dua sekolah ini sudah berbeda. Demografi di sekolah negeri, siswanya mungkin aut-autan, siswanya masih kekurangan, sehingga jangankan bimbel, sepulang sekolah ke sawah, ke ladang. Sementara di Unggul Del, dari pagi sampai malam melulus dijadwalkan adalah untuk belajar, dan memang mereka tinggal di sekolah itu. Kita tidak memungkiri, saya tidak sedang mendelegitimasi apakah SMA Unggul Del terbaik. Saya tidak sedang mendelegitimasi ini, tetapi yang mau kita bincangkan, yang mau kita bongkar di sini adalah supaya terjadi pemerataan pendidikan. Supaya terjadi pemerataan pendidikan, jangan ada kasta-kasta. Semua pengen yang menjadi yang terbaik, tetapi pada akhirnya hanya beberapa yang akan terpilih. Terima kasih.